Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Salam sejahtera buat kita semua. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang perilaku organisasi dengan dosen pengampu Dr. Laude Amijaya Kamaluddin, MADM KP. Perkenalkan, nama saya Ismail SIP, nomor induk mahasiswa 2021 MM 2376517D. Program Pasca Sarjana Institut Teknologi Bisnis Nobel Indonesia. Pada pembahasan kali ini, kita akan membagi 4 tema pembahasan. Pertama, pengertian perilaku organisasi. Perilaku organisasi adalah ilmu tentang perilaku setiap individu dan kelompok dan mempengaruhi setiap individu dan kelompok terhadap organisasi, serta perilaku interaksi antara individu dan individu, individu dan kelompok-kelompok dalam organisasi. Perilaku organisasi juga dikenal sebagai studi organisasi. Ada 3 tingkatan analisis pada perilaku organisasi, yaitu individu, kelompok, dan organisasi. Dapat disimpulkan bahwa perilaku organisasi adalah ilmu yang mempelajari aspek-aspek perilaku manusia dalam suatu organisasi atau kelompok tertentu. Aspek pertama mencakup dampak organisasi terhadap orang, sedangkan aspek kedua mencakup dampak orang terhadap organisasi. Pemahaman ini sesuai dengan rumusan yang dikemukakan oleh Kelly dalam bukunya Organizational Behavior, yang menjelaskan bahwa perilaku organisasi melibatkan interaksi dan hubungan antar organisasi di satu sisi dan perilaku individu di sisi lain. Semuanya memiliki tujuan praktis, yaitu mengarahkan perilaku anggota organisasi untuk mencapai tujuan. Tema yang kedua, ruang lingkup perilaku organisasi. Perilaku organisasi sesungguhnya terbentuk dari perilaku-perilaku individu yang terdapat dalam organisasi tersebut. Sebagaimana telah dijelaskan di atas, kajian masalah perilaku organisasi jelas meliputi atau menyangkut pembahasan mengenai perilaku individu. Dengan demikian, ruang lingkup kajian ilmu perilaku organisasi hanya terbatas pada dimensi internal organisasi. Dalam kaitan ini, aspek-aspek yang menjadi unsur-unsur komponen dan ilmu perilaku organisasi antara lain motivasi, kepemimpinan, konflik, pembinaan karir, masalah sistem imbalan, hubungan komunikasi, pemecahan masalah, pengambilan keputusan, produktivitas, kinerja atau performance, kepuasan, pembinaan, dan pengembangan organisasi, dan sebagainya. Sementara itu, aspek-aspek yang merupakan dimensi eksternal organisasi seperti faktor ekonomi, politik, sosial, perkembangan teknologi, kependudukan, dan sebagainya. Tema pembahasan ketiga yaitu pendekatan dalam perilaku organisasi. Dengan adanya interaksi atau hubungan antar individu dalam organisasi, maka penelaahan terhadap perilaku organisasi haruslah dilakukan melalui beberapa pendekatan, antara lain, pertama, pendekatan sumber daya manusia dimaksudkan untuk membantu pegawai agar berprestasi lebih baik, menjadi lebih bertanggung jawab, dan berusaha menciptakan suasana yang mengarah kepada peningkatan keefektifan pelaksanaan tugas. Yang kedua, pendekatan kontingensi mengandung pengertian bahwa adanya lingkungan yang berbeda menghendaki praktek perilaku yang berbeda pula untuk mencapai keefektifan. Yang ketiga, pendekatan produktivitas dimaksudkan sebagai ukuran beberapa efisien suatu organisasi dalam dapat menghasilkan keluaran yang diinginkan. Yang keempat, pendekatan sistem terutama diterapkan dalam sistem sosial, di mana di dalamnya terdapat seperangkat hubungan manusia yang rumit yang berinteraksi dalam banyak cara.
Antara pendekatan sumber daya manusia dengan pendekatan produktivitas di atas memiliki kaitan yang sangat erat, di mana adanya dorongan pimpinan terhadap karyawan untuk melakukan tugasnya sebaik mungkin, secara langsung akan mendorong tingkat produktivitas organisasi untuk dapat mendorong karyawannya ke arah tujuan yang diharapkan. Seorang pemimpin harus dapat mengetahui kebutuhan karyawan yang bersifat pribadi dan internal. Di sini digambarkan terjadi hubungan antara kebutuhan dengan prestasi kerja. Yang keempat, aspek-aspek lain dalam perilaku organisasi. Beberapa aspek strategi dalam organisasi seperti pemecahan masalah dan pengambilan keputusan, komunikasi, stres dan konflik, produktivitas, dan atau kinerja, dan sebagainya. Keseluruhan aspek ini selalu terkait dengan masalah perilaku organisasi dalam organisasi. Sehingga aspek-aspek strategis maupun itu pun akan sangat tergantung kepada proses pembentukan perilaku maupun baik buruknya perilaku manusia itu sendiri. Kondisi tidak berjalannya proses keorganisasian pada gilirannya akan menimbulkan stres bagi anggota organisasi, sekaligus membawa munculnya konflik positif maupun negatif. Untuk itu, diupayakan agar konflik negatif segera diselesaikan, sementara konflik positif dipelihara untuk memacu peningkatan produktivitas organisasi. Sebab tujuan akhir dari pembentukan organisasi adalah kesejahteraan manusia, dan kesejahteraan dapat dicapai apabila produktivitas atau kinerja organisasi dapat terus ditingkatkan. Kesimpulan yang dari perilaku organisasi ini. Perilaku organisasi adalah ilmu tentang perilaku setiap individu dan kelompok dan pengaruh setiap individu dan kelompok terhadap organisasi, serta perilaku interaksi antar individu dan individu dan kelompok-kelompok dalam organisasi untuk kepentingan mencapai tujuan organisasi. Perilaku organisasi menjadi semakin penting dalam ekonomi global ketika orang-orang dari berbagai latar belakang dan nilai budaya harus bekerja sama secara efektif dan efisien. Sekian dan terima kasih pemaparan saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.